الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد. Hadirin hadirat sekalian, sekaligus segenap pendengar yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kemauan dan kesempatan kepada kita untuk senantiasa bisa memakmurkan Masjid Agung Jami' Kota Malang ini dengan beragam ketaatan dan ibadah kepada Allah, yang kita awali dengan melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kemudian kita sambung dengan majelis ta'lim seperti pada malam hari ini, dan kemudian kita pungkasi dengan melaksanakan salat jamaah isya. Kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala ibadah-ibadah yang kita lakukan ini dan seluruh ibadah yang pernah kita lakukan senantiasa dicatat sebagai amal kebajikan yang ikhlas, yang mudah mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidaklah keluar dari majelis ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Kita mendapatkan ilmu yang manfaat yang bisa kita amalkan dalam kehidupan keseharian kita. Iman dan ketakwaan kita senantiasa ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini kita bahas satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis nomor 35, masih di dalam kitab Al-Adabun Nabawi, Adab dan Etika Kanjeng Nabi, yang dikarang oleh Syekh Muhammad Abdul Aziz Al-Khuli, nomor hadis 35. Tema yang kita bahas pada malam hari ini adalah 3 perkara yang paling afdal, yang paling utama, yang pernah ditanyakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam kitab ini diawali dengan ungkapan an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Hadisnya berasal dari sahabat senior Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud, yang dia pernah mengatakan, Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bertanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ditanyakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud ini? Beliau sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepada Kanjeng Nabi dan bertanya kepada Kanjeng Nabi, ayyul amali ahabbu ilallahi, wa fi riwayatin ayyul amali afdalu. Wahai Rasulullah, wahai Kanjeng Nabi, amal ibadah apa yang paling dicintai oleh Allah?
amal ibadah apa yang paling afdal, yang paling utama? Qala, menjawablah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kanjeng Nabi menjawab, beliau mengatakan as-salatu ala waktiha. Amal ibadah yang paling disukai oleh Allah, amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah, yang pertama adalah melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita hentikan dulu hadis ini, kita bahas terlebih dahulu. Sahabat Abdullah bin Mas'ud ingin mengorek keterangan yang pasti dari Kanjeng Nabi. Ketika dia harus melakukan satu ibadah, dia akan mencari satu ibadah yang derajatnya paling tinggi, yang keutamaannya paling afdal, paling utama dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Sehingga dia mengajukan pertanyaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan seperti tadi, wahai Rasulullah, amal ibadah apa yang paling dicintai oleh Allah? Atau amal ibadah apa yang paling afdal, yang paling utama? Dijawab oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu li waktiha. Salat tepat pada waktunya. Ternyata salat tepat pada waktunya ini merupakan jihad tersendiri, hadirin. Tidak semua orang yang mengaku dirinya adalah muslim, dirinya mukmin, itu begitu datang waktunya salat, dia bergegas ke masjid, dia bergegas ke musola, dia bergegas beber sajadahnya untuk melaksanakan salat. Ternyata tidak semua orang seperti itu. Tantangannya adalah sangat tinggi sekali, sehingga salat tepat pada waktunya, lebih-lebih di awal waktu, itu adalah merupakan mujahadatun nafas, merupakan perjuangan kita untuk melawan hawa nafsu kita. Ketika pada satu kondisi kita membuka toko, pas menjelang adzan atau pas adzan, rame-ramenya toko, langganan berduyun datang kepada kita. Antara pilihan ninggal no langganan sebentar untuk jamaah sholat, atau kemudian kita mengikuti karepe langganan kita, sholatnya nanti saja kan juga bisa. Ini mujahadatun nafas, hadirin, perjuangan yang demikian ini. Oleh karena itu, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hal yang semacam ini oleh Kanjeng Nabi dikatakan merupakan nomor pertama dari amal yang paling utama. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan salat pada waktunya, atau salat di awal waktu. Dengan berbagai macam kepentingan di akhir zaman ini, ketika azan dikumandangkan hayya 'alas shalah, masih kurang mantap hayya 'alal falah, ajakan untuk salat, hayya 'alal falah, ajakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kemudian kita bisa hadir, subhanallah, panjenengan syukuri, itu bagian daripada kenikmatan batiniah, hadirin. Sebab tidak semua yang demikian itu, tidak semua orang mukmin bisa melakukan yang demikian ini.
Dan kalau kita ternyata dimudahkan untuk itu, alhamdulillah, semoga kita masih bisa istiqomah, bisa ajak melakukan yang semacam itu. Kita lihat saja hadirin, ketika yang namanya azan yang pertama di hari Jumat dikumandangkan, padahal yang wajib melaksanakan Jumat bagi kaum laki-laki, yang jatuhnya adalah mukallaf yang wajib, ketika dengar azan dia masih transaksi dan sebagainya, hukumnya haram yang demikian itu. Kita masih lihat lebih banyak yang di luar, lebih banyak yang dengan berbagai macam tampilannya daripada yang berduyun-duyun untuk melaksanakan sholat ini. Oleh karena itu hadirin, yang demikian ini adalah merupakan amaliyah yang paling afdal, yang paling bagus, dan ini merupakan mujahadatun nafas, merupakan perjuangan di dalam rangka untuk memerangi hawa nafsu kita. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya kutipkan di dalam kitab Salatul Muqarrabin, satu kitab judulnya, ya, di dalam satu kitab Salatul Muqarrabin, ya, yang dikarang oleh beliau Al-Imam Al-Habib Hasan bin Saleh bin Idrus Al-Bahr Al-Jufri, di dalam halaman 33-34 ada satu keterangan hadirin. Satu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau turun dari Masjid Nabawi, baru saja melaksanakan salatul isya berjamaah. Beliau pulang menuju rumah beliau. Di tengah perjalanan, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihadang oleh malaikat Jibril. Seraya malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammadu, al-haqqu yukri'ukas salam. Wahai Kanjeng Nabi Muhammad, Allah yang maha benar berkirim salam dumateng panjenengan. Seraya kemudian malaikat Jibril mengatakan, Iqra ya Muhammad, bacalah ayat berikut ini wahai Kanjeng Nabi Muhammad. Kemudian dijawab oleh Kanjeng Nabi, wa ma aqra'u, apa yang harus aku baca wahai Jibril? Kemudian Jibril menuntun satu ayat yang termaktub di dalam surat Maryam, kalau tidak salah ayatnya 58 kurang lebih. Ayatnya mengatakan demikian, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqauna ghayya. Mohon nanti dicek di dalam surat Maryam. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqauna ghayya. Kemudian ketika malaikat Jibril menyampaikan ayat ini, kemudian Kanjeng Nabi menirukan sambil menangis hadirin. Kalau diterjemahkan ayat ini mengatakan fakhalafa min ba'dihim khalfun. Setelah itu, setelah generasi-generasi yang baik, generasi orang-orang saleh, maka muncul di akhir zaman itu khalfun, sekelompok generasi, sekelompok manusia, adha'us salata, mereka adalah manusia-manusia yang menyia-nyiakan salatnya. Wattaba'us syahawati, dan mereka kemudian mengikuti hawa-hawa nafsu syahwat mereka. Fasawfa yalqauna ghayya,
maka mereka dipastikan akan menjadi orang yang sesat sesat-sesatnya. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sambil membaca ayat ini Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis. Kemudian Rasul mengatakan, ya Jibril, wa hal tudhi'u ummati as-salata min ba'di. Wahai Jibril, apakah umatku menyia-nyiakan salat sepeninggalku? Dijawab oleh Jibril, na'am ya Muhammad, benar wahai kanjeng Nabi Muhammad. Ya'ti akhir zamani nasun min ummatika, akan datang di akhir zaman sekelompok dari umat panjenengan yudhi'una sholawati, mereka adalah orang-orang yang menyia-nyiakan salat 5 waktunya. Wa yuakhiruna al-awqat, selanjutnya mereka mentakhirkan waktu salat. Wa yattabi'una syahawati, dan mereka kemudian mengikuti hawa-hawa nafsu mereka. Dinarun indahum khairun lahum min salatihim, dinar bagi mereka, harta benda bagi mereka, perolehan duniawi bagi mereka lebih bagus, lebih baik menurut pandangan mereka daripada salat yang mereka kerjakan dan lakukan. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan oleh Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr Al-Jufri dalam kitabnya ini, yang mengutip dari perawi-perawi penafsir-penafsir sebelum beliau, ini adalah mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita melaksanakan sholat pada waktunya, lebih-lebih di awal waktu. Hadirin, kadangkala kita dibuat ironis di dalam kehidupan nyata ini. Kalau yang sholat sudah tidak usah bayar, tidak usah kita beli karcisnya, kita tidak usah harus bersusah payah. Kadangkala masih diberikan kesempatan, waktu yang luang pun kita dinanti dengan qomat dan sebagainya, kadang-kadang kita masih sulit melaksanakan jamaah. Ada saja di antara kita yang melaksanakan salat dengan tidak jamaah, padahal tempatnya sudah terbuka, mudah dijangkau. Di tengah-tengah kota seperti ini, masih saja di antara kita dengan 1000, 1.000.000 alasan masih belum bisa melaksanakan dengan jamaah. Tetapi ironisnya hadirin, sesuatu pertandingan bayar, karcisnya bayar, mahal, ya. Kadang-kadang mainnya jam 3, jam 12 itu sudah istiqomah, ajak datang ke tempat itu. Kadang-kadang kita lihat demikian. Loh, kalau gak teko dhisik, kalau ingin aku rek, ya, yang demikian itu. Ada di antara kita yang demikian itu. Kadangkala datangnya kita dilakukan kegiatannya dan pertandingannya jam 3, jam 1 sudah datang. Mencari shaf yang awal, mencari shaf yang paling afdal, yang paling utama, padahal itu tidak ada hubungannya dengan yang semacam ini. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah merupakan yang paling afdal, paling utama kita lakukan dalam kehidupan ini. Sudah cukup di antara kita menyakiti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyia-nyiakan salat kita, kemudian kita dengan mentakhirnya, kemudian keluar dari waktunya tanpa ada uzur dan hajat, masyaqqah dan sebagainya. Tanpa itu kita tambah lagi
sakit hatinya Kanjeng Nabi dengan kemudian kita tidak melaksanakan sholat tepat pada waktunya, jauh daripada waktunya, mungkin habis waktunya pada kita melaksanakan sholat yang kita inginkan. Yang demikian ini adalah merupakan hal yang menyakitkan dan menyedihkan Kanjeng Nabi. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semampang kita masih ada di akhir bulan Rabiul Awal ini, hal-hal yang semacam ini seharusnya harus berubah. Hadirin, harus berubah yang seperti ini. Kemudian kembali kepada hadis Abdullah bin Mas'ud yang kita bahas menjadi inti pembahasan kita. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kemudian mengatakan, qala, dia mengatakan, "Tsumma ayyun?" Kemudian apalagi ya Rasulullah? Amalan yang paling afdal, amalan yang paling utama. Qala, dijawab oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, birrul walidain. Bakti dumateng tiang sepuh kekali. Bakti kepada kedua orang tua itu amalan yang afdal, amalan yang utama, amalan yang paling disukai dan dicintai oleh Allah. Kalau kita ngomong birrul walidain akhir zaman ini, seakan-akan kita ini kadang-kadang katakan ucapan manusia yang kolot, ucapan manusia yang terbelakang. Dan seringkali di antara teman-teman muda kita ini sudah dicekoi dengan pandangan-pandangan dan film-film dan sinetron-sinetron yang sangat menyesatkan. Hadirin, sinetron yang sering dilihat adalah orang tua yang salah memilihkan anak dalam jodohnya, sehingga anaknya terlunta-lunta. Anaknya kemudian menjadi anak yang tersiksa dan bisa jadi mati gara-gara orang tua yang salah memilihkan jodohnya. Atau ditampilkan orang tua yang duniawi, yang materialistis, sehingga orang tua yang demikian ini begini. Padahal tidak semua, dan mungkin hanya berapa manusia yang semacam itu. Hadirin, tidak ada namanya orang tua yang ingin menjerumuskan anak kecuali 1-2 orang dari sekian puluh juta. Hadirin, tidak ada orang tua yang kepingin tidak membahagiakan anaknya. Kalau tidak ingin membahagiakan, buat apa dibesarkan? Semenjak bayi pun mungkin sudah tidak diperhatikan. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua itu adalah mujahadatun nafas. Itu adalah perjuangan melawan hawa nafsu kita, sangat berat. Hadirin, apalagi kalau orang tua kita sudah menginjak mulai usia-usia tua, usia sepuh, dan kita kemudian meladeninya. Kadangkala di antara kita ini kurang siap. Biasanya kalau orang sudah begitu itu sepuh itu, kita ini yang muda ganok beneri. Hadirin, tapi itulah perjuangan untuk mendapatkan ridha Allah, itu adalah ridhal walidain, dari letaknya keridhaan kedua orang tua itu. Hadirin, apalagi kemudian orang tua kita berusaha untuk bakti, ya, ganok beneri yang demikian ini. Gampang kemudian mencela kita, gampang kadang-kadang mencaci kita. Hal yang demikian ini seharusnya kita jadikan cara untuk bisa sampai kepada Allah dengan cara bakti dumateng tiang sepuh. Berat. Hadirin, saya katakan gak mudah, berat, tapi inilah jalan yang jelas untuk mendapatkan keridhaan Allah dan surganya Allah. Apalagi kalau sudah sepuh, baru saja ngomong tukokno rambutan, wah bluayu.
berangkat tuh rambutan, wis teko karepku duduk rambutan, kates, aduh salah, melayu lagi, ya kates, belas sudah sampai kates, karepku duduk kates, pir, duh kok buah-buahan tok kan bener yang demikian ini. Tapi inilah hadirin justru kita ini dia. Sebab kita begitu itu pernah ketika kita kecil orang tua kita gitukan. Kita biasa ngamuk dan sebagainya, itu biasa yang demikian. Dan sayangnya di antara kita ini sabarnya tidak sama dengan sabarnya orang tua. Kalau ada orang tua itu melihat anaknya sakit, dia akan sabar bagaimana menyembuhkan anaknya. Dia akan cari obat. Kalau perlu dia akan berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau nyawa saya jadi taruhannya, nggak apa-apa, agar anak saya bisa sembuh dan panjang usianya, ya Allah. Itu sabarnya orang tua yang demikian itu. Tetapi kadang-kadang di antara kita, ya, ketika kita orang tua sampun sepuh, ketika orang tua sudah sepuh yang demikian ini, ketika ngrumat dan merawat orang tua kan sabarnya lain. Sabar ya wis, lek ndelok watuke gak suwe. Wah, sabare kok liya hadirin. Niki sabare sabar ngempet yang demikian ini. Lek ndelok watuke babas sabare gak suwe iki ndelok watuke ngono wis bismillah. Ngoten niku lho hadirin. Ini sabarnya kita kadang-kadang sabar dalam kategori terpaksa yang demikian. Gak sabar ya ngene, sabar ya ngene, terima. Loh itu enggak boleh loh hadirin yang demikian itu. Sekali lagi saya katakan birrul walidain, bakti dumateng tiang sepuh kekali itu adalah merupakan satu ibadah yang paling afdal, paling utama dan tidak mudah loh hadirin. Kalau kita berhasil, mujahadatun nafas kita luar biasa. Kalau kita gagal, ternyata cuma sampai sekian kita itu hadirin. Oleh karena itu banyak orang-orang ulama salafus saleh, aulia, menjadi wali-wali Allah, orang-orang yang dekat kepada Allah karena birrul walidain, baktinya dumateng tiang sepuh kekali. Tabi'in, Uwais Al-Qaranain, pemimpin tabi'in yang hidup di zaman Nabi, boten sempat kepeduk Nabi, sangat bakti luar biasa kepada orang tuanya. Itu sehingga dia dikatakan sayyidut tabi'in, pemimpin tabi'in, santrinya sahabat yang demikian itu. Kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud kemudian bertanya, summa ayun, wahai Rasul, kemudian apalagi amalan yang paling dicintai oleh Allah, amalan yang paling disukai oleh Allah? Qala, dijawab oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Ini yang ketiga. Dikatakan di dalam syarahnya, yang dimaksud dengan berjihad di jalan Allah bisa jadi memanggul senjata di dalam rangka memerangi kafir harbi di dalam satu medan peperangan yang sebenarnya. Tetapi jihad di jalan Allah bisa jadi wujudnya adalah mengerahkan kemampuan kita, harta kita, jiwa kita dalam rangka untuk mencapai keridhaan Allah, menyebarkan ilmu, kemudian menjaga keluarga kita dan sebagainya. Ini dalam rangka untuk jihad di jalan Allah. Itulah yang ketiga. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, demikian yang bisa kami sampaikan, tiga perkara yang sangat afdal dan sangat penting. Hadis diriwayatkan Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi dan Nasa'i. Kurang lebih mohon maaf. Innal aisha aishul akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.